Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Elvi Ramadhani Siregar dengan NIM 21170200064 dari Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMA Negeri 1 Penyambungan Utara. Di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu bab pertama mengenai pendahuluan. Di sini ada beberapa poin, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Nah, kita masuk ke yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang di sini, menurut Ray, sebuah perpustakaan merujuk pada kumpulan buku atau materi lain yang tersusun dan dijaga dengan tujuan memberikan layanan kepada pengguna, termasuk membaca, konsultasi, belajar, serta penelitian. Perpustakaan ini dikelola oleh pustakawan dan personal terlatih lainnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, perpustakaan di SMA Negeri 1 Penyambungan Utara ini masih menerapkan pengelolaan manual yang tidak optimal dalam memfasilitasi transaksi antara anggota dan staf perpustakaan. Siswa akan merasa senang dan lebih sering menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan jika akses ke perpustakaan ditingkatkan. Hal ini akan membantu mereka mencapai prestasi dan mencapai tujuan pendidikan mereka. Oleh karena itu, ke depannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatasi kendala ini. Nah, dari latar belakang yang diperoleh, maka penulis melakukan penelitian terkait dengan sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Penyambungan Utara untuk merancang proposal penelitian berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMA Negeri 1 Penyambungan Utara. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain yang pertama, pada bagian pengelolaan terutama inventarisasi masih dilakukan dengan sistem manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, sistem transaksi secara manual menggunakan kartu kendali hanya disimpan pada buku tanpa penggandaan data, sehingga ketika pengguna ingin meminjam atau mengembalikan buku, mereka harus menulis judul buku, pengarang, dan tanggal dalam kartu kendali, sehingga transaksi menggunakan sistem manual cenderung lebih lama dan rentan akan kesalahan penulisan data. Identifikasi yang terakhir, yaitu perlu adanya sistem informasi yang mampu mempermudah untuk mengelola manajemen perpustakaan yang meliputi pendataan anggota perpustakaan, pendataan koleksi buku, pencarian koleksi buku, dan peminjaman serta pengembalian buku secara interaktif serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan mencakup proses pendaftaran anggota perpustakaan, pendataan koleksi buku, serta sistem pelayanan peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua, sistem informasi perpustakaan ini akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data SQL dalam implementasinya. Nah, rumusan masalah di sini terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, proses inventarisasi, terutama bagian manualnya memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan penggunaan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, sistem transaksi yang lebih manual menggunakan kartu kendali yang hanya disimpan pada buku tanpa penggandaan data, mengharuskan pengguna untuk menulis judul buku, pengarang, dan tanggal kartu kendali saat ingin meminjam atau mengembalikan. Yang ketiga, yaitu diperlukan sistem informasi yang mampu memudahkan pengelolaan manajemen di perpustakaan, mencakup pendataan anggota perpustakaan, pencatatan koleksi buku, pencarian buku, serta peminjaman dan pengembalian buku secara interaktif. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengembangkan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. Mengevaluasi tingkat kelayakan sistem informasi perpustakaan berbasis web melalui pengujian black box dan uji pengguna. Yang terakhir, yaitu mengukur kualitas performa sistem informasi perpustakaan berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. Nah, kita masuk ke bab kedua, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, yang pertama yang kita bahas yaitu landasan teori. Dalam landasan teori ini terdiri dari 2 sub, yaitu konsep dasar sistem informasi dan konsep dasar sistem informasi perpustakaan. Sebentar. Nah, konsep dasar sistem informasi ini kemudian terdiri dari 3 sub lagi, yaitu sistem informasi serta sistem informasi. Nah, sistem yaitu entitas yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang terintegrasi dengan tujuan bersama. Sedangkan informasi yaitu
data yang telah mengalami transformasi ke dalam suatu konteks yang bermakna dan berguna bagi pengguna tertentu. Nah, sedangkan sistem informasi, gabungan dari sistem dan informasi ini yaitu gabungan perangkat keras dan perangkat lunak yang diciptakan untuk mengubah data menjadi bentuk informasi yang memiliki nilai. Pendapat ini berdasarkan Bodar dan Hopwood. Sedangkan secara umum, sistem informasi ini memiliki komponen utama, yaitu menghandle komputasi numerik dengan jumlah besar dan kecepatan tinggi. Nah, kita masuk ke sub yang kedua dari landasan teori, yaitu konsep dasar sistem informasi perpustakaan. Di sini, yang terdiri dari perpustakaan sekolah, sistem informasi perpustakaan, tujuan sistem informasi perpustakaan, nah, perpustakaan sekolah secara umum yaitu sebuah perpustakaan yang berada di sekolah dalam pelayanan terbatas oleh pelajar yang berada di sekolah yang bersangkutan. Sedangkan sistem informasi perpustakaan yaitu implementasi teknologi informasi yang digunakan sebagai sistem manajemen perpustakaan. Nah, tujuan sistem informasi perpustakaan ini yaitu mempercepat pemberian layanan informasi, mengurangi beban kerja yang dihadapi oleh pustakawan dan staf perpustakaan, serta efisiensi waktu dan tenaga untuk hasil kerjasama yang konsisten. Yang kedua, literatur review. Di literatur review ini, saya mengambil 7 jurnal yang berhubungan dengan proposal penelitian saya, yaitu dengan jurnal yang pertama, Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web, yang ditulis oleh H. Putri F. Rini A. Pratama. Metode penelitian yang digunakan oleh beliau adalah metode SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Untuk jurnal yang kedua, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada SMAN 2 Cibinong dengan penulis S. Bakri Abani. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Dan satu lagi dengan studi pustaka. Nah, jurnal yang ketiga yaitu pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web menggunakan metode RAD dengan penulis N. Aini, S. A. Wicaksono, I. Arwani. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data yang diperlukan sebelum melakukan pengembangan sistem informasi. Metode-metode ini seperti studi literatur, observasi, wawancara. Nah, maksudnya jurnal yang keempat yaitu mengenai penerapan sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SMK Nurul Huda Pringsewu dengan penulis I. Rahmanto, D. Alita, Ade Putra. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Extreme Programming atau XP. Jurnal yang kelima yaitu dengan judul Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada Perpustakaan Kecamatan Bungah dengan penulis N. Rohmah, H. Ardiadita, A.H. Brati, menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, studi dokumen, basis pet testing, integration testing, system testing, validation testing, reliability testing, compatibility testing, dan acceptance testing. Kemudian jurnal yang kelima yaitu mengenai perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan penulis TB Raharto TM Fawati. Metode yang digunakan yaitu metode waterfall. Dan yang terakhir yaitu perancangan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan berbasis web pada SMP Negeri 3 Huragi dengan penulis Edu H.C. Juliani dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian menggunakan perangkat lunak seperti SAMPP, Mozilla Firefox, dan Sublime Text dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai pembahasan yang ketiga mengenai kerangka berpikir. Penggunaan sistem informasi akademik memiliki banyak manfaat seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir dalam pengenalan sistem informasi. Manfaat-manfaatnya seperti melakukan komputasi dengan cepat, menyediakan komunikasi yang murah dan akurat, penyimpanan data dalam ruang yang kecil namun mudah diakses dan memungkinkan akses informasi secara cepat dan murah di seluruh dunia. Penggunaan sistem informasi akademik berbasis web di SMA Negeri 1 Panjabungan Utara bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna yang dapat diukur sebagai tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini yang pertama kita bahas yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memiliki jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode SDLC, yaitu System Development Life Cycle, untuk membangun sistem informasi berbasis web.
Nah, setting penelitian, lokasi penelitian yaitu tentunya di SMA Negeri 1 Panjabungan Utara, waktunya November sampai dengan Desember 2022, mulai dari prasurvei sampai dengan melakukan tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama observasi, kemudian wawancara, dan terakhir studi pustaka. Nah, untuk teknik analisis datanya, terdiri dari metode pengembangan SDLC, konsep sistem, perancangan input-output, pengertian basis data, pengertian PHP, pengertian MySQL, data flow diagram, kemudian entity relationship diagram. Nah, dari penjelasan yang telah sama-sama kita dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan di SMA Negeri 1 Panjabungan Utara masih menerapkan pengelolaan manual yang tidak optimal dalam memfasilitasi transaksi antara anggota dan staf perpustakaan. Siswa akan merasa senang dan lebih sering menggunakan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan jika akses ke perpustakaan ditingkatkan. Mengembangkan sebuah sistem informasi perpustakaan memiliki potensi besar untuk menyederhanakan tugas pengelolaan koleksi perpustakaan yang meningkatkan layanan kepada pemustaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan produk yang memiliki potensi manfaat dalam konteks pendidikan, sehingga mendukung upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan universitas. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.